Oke, jumpa lagi di Tom Pelika doang. Kali ini saya lagi ada di dalam mobil, mau jalan menuju tempat mencari nafkah. Kita lihat di map jarak dari rumah ke kantor sekitar 27 kilo 27 kilo yang ditempuh selama 53 menit dikarenakan jalanan lancar, jadi ya waktu normalnya sih jadi 53 menit. Sekarang lagi ada di lampu merah Ramanda. Ini dibilangnya jadi apa ya? Jadi car vlog. Karena dalam mobil, wah itu NMAX baru. Ada NMAX baru. Lampu belakangnya sih udah ada alis merahnya gitu. NMAX baru. Untuk melihat status social distancing, apalah tahu lah pokoknya, pembatasan sosial lah intinya. Sepertinya masyarakat lebih memilih membawa kendaraan sendiri dibanding naik kendaraan umum. Dan nih kayak di Mall Depok aja kayak kelihatannya sepi. Tuh. Yang berjejer hanya para ojek online. Sebenarnya dia emang menunggu orderan dari food di setiap mall. Biasanya kan waduh penumpangnya banyak banget berjejer gitu. Jadi inilah kota Depok yang sedang menghadapi pembatasan sosial. Selama pembatasan sosial juga kita juga harus mematuhi dari himbauan-himbauan dari pemerintah yang berupa standarisasi seperti cuci tangan selama 20 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir, jaga jarak dengan yang lain minimal 1 meter, hindari berkerumun lebih dari 5 orang. Oh ya, beberapa baca di artikel juga kan ada tuh yang bilang pencegahannya itu bisa dengan minum air hangat setiap 20 menit atau minum sesering mungkin lah, kayak minum kopi, minum teh, minum susu, minum apa aja, pokoknya air hangat gitu. Air hangat. Kalau di situ ditulisnya dia menceritakan bahwa virusnya itu masuk di mulut dan bertahan beberapa jam di dalam mulut. Jadi kalau bisa ya kita dikasih air hangat, dia akan larut ke dalam perut, itu katanya. Nah kebenarannya juga saya juga nggak tahu, cuman baca literaturnya seperti itu gitu. Dan dia akan mati di dalam kena lambung, asam lambung, dan ya semuanya juga ya di dalam perut, dia akan nggak bertahan hidup gitu, intinya seperti itu. Jadi dia bertahan di mulut sekian jam, baru dia akan menyerang ke saluran pernapasan. Intinya banyakin minum lah, intinya seperti itu.
Jadi yang masuk ke mulut ya kita harus langsung buru-buru disiram pakai air hangat. Intinya seperti itu. Itu untuk tips-tips pencegahannya. Kalau dari saya sih yang penting makan. Intinya makan. Pagi kita makan minimal jangan sarapan roti, jangan sarapan lontong. Yang penting ada nasi yang harus masuk ke dalam perut. Jam sarapan jam 7, ya kita harus makan jam 7 gitu. Intinya seperti itu aja. Makan siang ya makan siang gitu. Jadi nggak ada istilah telat makan. Karena kekebalan tubuh kita ya dari makan ini gitu. Dan utamakan makan nasi. Kalau mengacu dari obat yang dibilang dari obat penangkal kayak penyakit malaria, sedangkan kalau di Jayapura aja kan itu untuk menangkal nyamuk malaria kita harus makan tepat waktu, dan itu dia nggak boleh makan sarapan, harus nasi gitu. Itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Waktu di Jayapura sih seperti itu. Jadi kita nggak boleh telat yang namanya makan nasi, intinya seperti itu. Jadi pagi kita makan nasi, jangan sarapan roti. Walaupun kita bisa roti aja, singkong aja, gorengan aja. Nah sekarang usahain makan nasi gitu. Seperti itulah ya, mudah-mudahan aja kita bisa menjaga semua. Oh ya, kebetulan saya juga dapat work from home, tapi perjadwal kebetulan hari ini jatah masuk 2 hari, nanti libur 3 hari. Bukannya libur sih, kerja di rumah 3 hari gitu, biar lebih efektif dan mengurangi kerumunan. Itu. Jadi hari ini jatah masuk, besok kan tanggal merah libur. Nah, itu. Ya diusahain jangan keluar rumah lah. Intinya seperti itu aja. Ikuti anjuran-anjuran aja untuk membunuh rantai-rantai dari corona. Ini baru nyobain yang namanya car vlog nih, seperti ini nih. Biasanya seputaran juga tentang motor terus. Sekarang baru nyoba car vlog. Itu. Kemarin semua sempat bikin motovlog. Nggak sempet juga ya. Sekarang yang sempetnya nyobain car vlog, sekarang nyoba. Baru bikin juga sih mic-nya di ini, makanya mau coba hasilnya gimana gitu, hasil dari audionya dari big mic bikinan. Ini pakai kameranya Kogan yang 4K, tapi audionya udah kita bongkar, udah dibikinin baru gitu. Ya sejauh ini perjalanan udah sampai mau masuk Universitas Pancasila, lancar-lancar aja kan, lancar, nggak ada kendala, nggak ada macet gitu. Pokoknya di masa seperti ini ya kita harus patuhilah himbauan-himbauan itulah dari pemerintah lah. Stay at home katanya pemerintah, seperti itu. Jadi diusahakan ya stay at home, work from home gitu. Jangan work from home dipakai jalan-jalan, ajak anak-anak gitu. Anak-anaknya piknik, mentang-mentang libur. Itu yang harus diperhatikan. Orang tuanya juga yang kurang dari pengetahuan. Dikiranya libur ya libur, main jalan-jalan aja gitu.
lihat nih, biasanya di setelah stasiun Lenteng Agung ada pembuatan flyover di depan dekat ISIP. Biasanya macetnya panjang. Tapi udah beberapa hari ini sih mulai lancar, longgar gitu. Itu aja. Nah, ini di kampus UP aja tadi terlihat di depannya kayak tertutup. Ditutup dikarenakan semua perkuliahan diliburkan. Oh iya, untuk yang teman-teman yang jual-jual online, tolonglah jangan dimainkan harga-harga yang kebutuhan yang lagi sangat mendesak ini. Contoh masker, hand sanitizer, janganlah dijadikan ajang aji mumpung. Mumpung lagi mahal kita timbun, mumpung lagi mahal kita timbun. Dari situ juga kita tidak bisa yang namanya mau menolong sesama, akhirnya kita juga jadi nggak bisa kan. Harusnya seperti itu, kita harus bisa menolong sesama yang membutuhkan. Masa kalian pada nggak tega ngeliat APD yang harganya selangit, sedangkan garda terdepan kita yaitu para perawat, dokter. Gimana mungkin mereka akan bisa menolong kalau senjata mereka tidak dilengkapi. Tolonglah untuk yang jual APD, jangan mentang-mentang harga lagi tinggi kalian naikkan seenaknya gitu. Mari kita sama-sama melawan corona. Kita lawan semua. Kalau kita bersatu pasti semua akan bisa kita lewati. Dan juga untuk teman-teman yang udah PDP atau ODP, tolonglah kalau emang disuruh isolasi di rumah ya isolasi di rumah. Jaga diri kita masing-masing. Gitu. Biar kita bisa memutus rantai itu gitu. Oke, ini flyover biasanya macet di sini, tapi sekarang sih udah nggak begitu macet semenjak pembatasan sosial. Jadi banyak yang udah dibagi-bagi jatahnya ya, saatnya yang kerja atau yang melibur, yang kerja di rumah ya. Sehingga jalan ini lancar. Satu lagi di Pol Tangan gitu. Ya, itu juga, ini juga lebih kemarin juga dapat update ngelihat dari Tokopedia akan memberi sanksi bagi siapa yang menjual masker, hand sanitizer yang dengan harga tinggi akan di moderate. Nah, itu salah satu tindakan yang bagus untuk aplikasi online, sehingga dia tidak bisa jualan, biarin aja dia numpuk nimbun, juga akhirnya juga mereka akan tertimbun sendiri dengan barang-barang timbunannya gitu. Saya mendukung Tokopedia dan yang lain-lain tuh, toko online shop yang sudah berani memperlakukan seperti itu. Harus dilakukan seperti itu. Misal warga tidak wajar ya udah, dia di ban aja udah, biarin aja, biar nggak ada ampun, biar dia nggak seenaknya aja gitu. Ini kan kondisi lagi darurat, harusnya ya mereka bisa memperhatikan itu gitu. Oke, sekarang udah hampir sampai Tanjung Barat. Tanjung Barat nih, makanya kalau nggak dari di map mah warnanya hijau dan biru, berarti kesimpulannya ya nggak ada tanda-tanda kemacetan gitu. Macetnya nggak ada. Coba siapa lagi? Sekarang kan lagi ngehitung masalah tren dari corona.
Ya semakin kita banyak nontonin video corona, berita corona, membuat kita stres sendiri sebetulnya. Ya cobalah kita stop berbicara corona, stop nge-share soal corona gitu. Kita yang penting sudah tahu tindakannya, SOP-nya gimana, penanggulangannya gimana. Dari hal standar, cuci tangan, ganti baju setelah dari luar gitu, bikin disinfektan. Nah kayak ini kemarin mobil juga saya semprot, saya bikin air pakai dari Baiklin campur air 1:9, diaduk, semprotin. Saya semprot tadi pagi jam 7-an tadi semprot, ya sekitar 4 jam baru saya pakai. Ya walaupun masih ada bau-bau kayak kaporit lah, bau Baiklin, tapi ya namanya juga pencegahan. Ya kita juga mencegah, namanya pencegahan ya, kita juga harus mencegah. Jangan bilang-bilang wah gua sehat tuh, nggak ada yang sehat semua. Namanya virus nggak kelihatan, kita nggak bisa ngeles. Kalau kita disambit batunya kelihatan, kita bisa ngeles walaupun kena juga gitu. Minimal kita bisa ngeles gitu. Virus mau ngeles kemana? Kita jalan lagi nganga aja bisa masuk tuh virus. Pol tangan juga flyovernya lancar gitu. Agak lagi lancar semua. Makanya kita harus saling membantu dalam penanganan ini. Jangan digembar-gemborin, jangan ditakut-takutin. Kayak sekarang lagi mulai rapid test. Ya rapid test, yang merasa ODP atau PDP boleh silakan rapid test gitu. Untuk yang merasa sehat nanti dulu, tunggu dulu. Nanti juga ada bagiannya, biar pemerintah bekerja dulu, jangan dipaksa-paksa mau rapid test, mau ini mau itu. Udahlah, kita ikuti aja anjurannya gitu. Ini kan yang baru datang kan, alat rapid testnya kan cuma beberapa ribu doang. Jadi untuk sementara utamakanlah yang membutuhkan, biar segera ditangani gitu kan. Kalau udah ditanganin juga kan kita juga yang merasakan penanganannya cepat gitu. Sepertinya sih itu aja dulu. Yang penting kita stay at home, work from home, intinya itu aja. Itu kan enakan di rumah, santai, ngopi gitu, main sama keluarga. Ya kalau mau ada kegiatan di rumah ya kita bikin disinfektan, semprot rumah gitu, semprot motor, kendaraan disemprotin. Pokoknya utamakan yang selalu dipegang orang, kayak pintu rumah, pintu kamar, pagar depan, gemboknya, segala macam itu kita semprot semua gitu. Saya semprotin setiap hari, pagi saya semprot gitu. Minimal semua bisa di handle gitu. Jangan ya namanya juga pencegahan. Walaupun saya sudah menyemprotnya, siapa tahu, namanya juga pencegahan kan. Kita udah melakukan pencegahan. Gimana caranya memutus rantai itu gitu. Kalau udah diputus ya mudah-mudahan aja nggak ada yang bisa terjangkit lagi gitu. Oke, udah sampai di pasar Minggu. Udah sampai di pasar Minggu nih.
sejauh ini masih lancar. Cuaca juga mendung nih, cuaca mendung. Tuh. Ya tuh lagi nih sama, jangan suka menyebar berita yang tidak pasti, yang alias berita-berita hoax. Stop lah nyebar berita corona tentang wah ada pasien yang ini. Sekarang kan semua apa-apa kalau orang sakit dibilang corona. Ada yang nge-share di bus meninggal, udah dibilang di bus meninggal corona, padahal bisa aja kena serangan jantung, kena angin duduk, mana tahu kan gitu. Kan kasihan juga keluarganya dong. Kalau emang dibilang wah corona, dia udah nggak boleh dibesuk, nggak boleh ditengok, kita keluarga nggak bisa ngeliat. Kasihan kan seperti itu, gitu. Nggak bisa ngelayat, kasihan. Makanya jangan divonis dulu seperti itu. Makanya video-video itu jangan diviralkan. Kasihan kalau udah ketahuan meninggal di bus gara-gara corona, padahal belum tentu corona. Kayak kemarin yang dari komuter lain, ada yang kejang-kejang padahal dia kena asam lambung, punya penyakit mah akut, dibilangnya kejang-kejang corona. Aduh, cari dulu sumbernya dari mana, baru kita share. Kalau emang kita nggak ngerti, jangan di share lagi. Kita konsumsi pribadi aja, udah asal tahu. Kalau kecuali kita udah lihat, oh bukan ini lawannya ini beritanya benernya ini, baru lawan. Kalau seperti itu kita main share aja mah udah hancur semuanya. Tuh. Makanya kita juga selain bisa melawan corona juga kita harus bisa ngelawan berita hoax gitu. Banyak berita-berita yang beredar tentang corona, tapi ya nggak, ujung-ujungnya ya pada bohong semua. Yang penting sekarang kita harus dengar dari siapa itu. Jadi kita harus dengar satu pintu gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya masih dengar dari BNPBN gitu. Kan dia selalu ngupdate melalui WhatsApp, melalui YouTube-nya gitu. Jadi itulah yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan update. Jadi kita harus tahu sumbernya dari mana. Ya itu aja satu sumbernya. Kalau emang berita itu hoax ya kita harus tahu itu hoax gitu. Jadi beritanya dari situ aja, dari update berapa positif, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh. Kan BNPB selalu merilis gitu. Jadi jangan percaya sama satu orang ini yang ngomong, nah, itu akan berantakan. Kita harus percaya satu pintu aja untuk kasus ini sih sebetulnya. Dan juga nanti siap-siap, jangan panik setelah rapid test. Rapid test itu akan kemungkinan besar sih kayaknya banyak yang akan positif gitu, kemungkinan besar. Dan juga jangan kaget, wah ternyata langsung banyak aja. Nah itulah, langsung banyak positifnya corona, langsung banyak naik hari ini. Kita lihat hari ini naik, misalnya bisa sampai 1000, besok bisa nggak ada yang kena, berarti emang udah rantainya sudah terputus. Itu yang kita harus cari. Dan juga nggak usah panik seandainya emang wah kena positif, habis dites rapid malah positif. Nah di situ juga kita harus sadar diri, kita ikutin arahannya kemana gitu.
Hujan bro, Kalibata hujan nih. Ya kayak sebetulnya juga kan cuaca seperti ini juga kan yang timbul tuh gejalanya kayak DBD, banyak kasus DBD juga yang meninggal gara-gara DBD itu. Ya itu, jadi sebetulnya enggak, kita karena lagi sibuk corona, semua penyakit yang mengarah ke panas tinggi, demam, batuk, pilek ya fix corona gitu aja. Jadi kita juga harus bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Jangan main pukul rata aja sama fix corona, ya enggak gitu juga. Bijaklah menggunakan sosial media itu. Oke, udah sampai nih, mau sampai Pancoran nih. Kira-kira mungkin karena hujan kali ya, banyak motor yang ngetem di pinggir jalan. Mudah-mudahan nggak nambah kemacetan sih. Banyak motor yang ngetem di pinggir jalan. Itu. Nah, ini cuman di lampu merah aja berhenti. Aduh, udah tahu nggak boleh belok kanan, dia belok kanan. Maju, nggak boleh muter balik, pada muter balik. Itulah, kalau dibilangin galakan dia, nggak dibilangin bikin dongkol. Ya itulah kehidupan di jalan yang membuat suka dukanya. Kayaknya kalau kagak kuat-kuat mah stres di jalan. Baik kita nikmatin aja, di bawah santai aja jalannya. Waduh, untung aja tadi mau naik motor nggak jadi, ternyata hujannya gede juga.